Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini ya, saya berada di wilayah Purworejo, Jawa Tengah, dan saya akan menuju ke sebuah tempat yang dimana tempat ini adalah merupakan makam keramat ya, makam keramat yang ini berada di dalam pohon. Jadi makam ini benar-benar berada di dalam pohon, tuh terlihat ya teman-teman ya, terlihat pohonnya, dan makamnya itu berada di tengah-tengah pohon ini ya. Dan saat ini saya ditemani warga lokal sini yang kebetulan sawahnya ada di sebelah sana ya. Nah, dan kebetulan juga namanya Pak Edi, Pak Edi nggih. Nah, ini Pak Edi, mau nggak Pak? Wow, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, benar-benar berada di dalam pohon itu ya Pak Edi ya. Insya Allah seperti inilah teman-teman. Dan terawat Pak Edi, padahal ini nggak ada juru kuncinya Pak Edi. Mungkin ada yang sosial ya. Oh, ada ya. Mungkin ada ya Pak Edi ya. Oh ya, ada yang rawat, mungkin ada juga juru kuncinya, dan kebetulan Pak Edi juga nggak tahu juru kuncinya siapa namanya gitu Pak Edi. Pak Edi, ini kan jenengan kan bukan warga sini ya. Iya. Tapi dengar juga kan, situ aja Pak Edi. Dengar cerita tentang apa namanya ini, makam siapa? Ondomoi. Makam Ondomoi. Ya, jenengan ceritakan yang sesuai yang jenengan ketahui Pak Edi. Siapa yang dinamakan Ondomoi itu Pak Edi? Ya, kurang tahu persis sih. Ceritanya, cerita turun temurun. Tahu persis. Cuma dengar-dengar ada yang cerita apa, prajuritnya Pangeran Diponegoro juga ada. Pengikutnya Pangeran Diponegoro ya Pak Edi ya. Ya. Terus Cuman kalau kenyataannya aslinya nggak tahu persis. ya, semua warga sini mungkin juga nggak tahu Pak Edi ya. Nggak tahu ya ini siapanya, karena ini kan sudah beratus-ratus tahun ya. Iya, udah lama sekali. Udah, saya kecil, saya belum lahir itu sudah ada gitu ya. Dan saya juga sempat baca artikel jika Eyang Ondomoi gitu ya. Iya. Ini memiliki ajian rawa rontek gitu ya Pak Edi ya. Ilmu rawa rontek gitu ya. Pak Edi bisa masuk sana yuk. Penasaran yuk Pak Edi. Kalau saya sendiri ngejer ini Pak Edi. Ini kebetulan tadi ketemu Pak Edi di sawah, kita suruh antar ya teman-teman. Oh iya Pak Edi. Itu bangunnya 82 di. Oh, ini sempat juga di apa namanya itu dibuatkan ini ya, bata ini ya Pak Edi ya. Iya. Bata baru ya. Dan lama-lama akhirnya dulu kan aslinya ini kan pada rontok kena pohon. Ini ditambah-tambahin. Iya. Oh gitu. Jadi memang dulu aslinya ini bata. Terus lama-lama ini terlilit akar ya Pak Edi ya. Coba saya agak geser masuk. Gak apa-apa Pak Edi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum. Enggak muat saya batas. Nah ini cukup dari sini aja ya. Nah ini teman-teman ada tulisannya Ondomoi ya. Jadi ini di tengeri atau dibuatkan apa namanya ini Pak Edi, kijing ya. Iya. Yang mungkin dulu makamnya makam hanya batu nisan gitu ya. Hanya batu nisan, terus dibuatkan kijing ini tahun berapa itu Pak Edi? 82. Tanggal 30 bulan 5 1982 ya Pak Edi ya. Atau tanggal 7 Ruah. Yang bangun katanya orang dari jauh juga. Iya. Dari mana? Jogja. Dari Jogja, dengar apa ya? Oh gitu ya teman-teman ya. Yang bangun orang dari Jogja, dan tamu yang datang ke sini juga kebanyakan dari Jogja ya Pak Edi ya. Iya. Ini pohon apa sih Pak Edi? Ini kurang tahu ya apa ya. Bukan Beringin tapi bukan beringin ini Pak Edi. Beda. Oh ini loh, apa, kepuh. bukan. Itu pohon itu Pak Edi. Itu loh. Dulu apa ya? Itu buahnya itu, kepuh. Mana? Itu bukan. Bukan ya? Dulu kan udah salah. Dulu. Dan sangat besar loh. Coba saya mengitari dari samping ini ya, teman-teman ya. Masya Allah. Nah, ini dulu cungkupnya dibangun di situ ya. Terus dililit akar gitu ya.
Nah, seperti ini. Ini dari samping dan dipagar keliling ya. Dipagar keliling. Kalau Pak Edi nggak tahu ya tanahnya ini tanah siapa gitu ya. Nggak tahu juga ya. Karena Pak Edi ini bukan warga sini dan memang saat ini lagi sepi, nggak ada orang kemeliwar orang sini asli ya Pak Edi ya. Jadi Pak Edi tadi saya ajak suruh nganter saya. Ini luas juga loh Pak Edi tanahnya ini ya. Luas juga loh. Insya Allah. Dan andainya ini ada juru kunci, mungkin agak enak Pak Edi ya ceritanya ya. Karena Pak Edi bukan orang sini, takut nanti salah gitu untuk menceritakan silsilah atau riwayat siapa yang dimakamkan di sini dan seperti apa. Itu. Saya tadi nunggu lama, nggak ada orang sama sekali. Akhirnya ketemulah sama Pak Edi. Bentar Pak Edi, saya tak keliling sini dulu Pak Edi. Nah di sini ada kayu. Loh, yang itu makam siapa Pak Edi? Ya, nggak tahu ya. Nggak tahu juga. Apa pengikutnya ya mungkin ya? Pengikutnya Diponegoro juga ya? Ya, apa bukan mungkin yang ini. Kok ada berapa? Warisnya yang punya ini. Oh bisa jadi ya? Ya mungkin. Karena kayaknya sih makam-makam baru ya Pak Edi ya? Itu makam Udah lama. Udah lama juga? Oh bisa jadi ya. Jadi ini ada makam yang punya tanah gitu ya, ahli warisnya. Terus ini makam kuno atau makam yang Ondomoi, pengikut Pangeran Diponegoro yang memiliki ilmu rawa rontek itu. Insya Allah luar biasa sekali. Jadi kalau kita menceritakan sebuah kesaktian orang dulu itu macam-macam. Ada yang namanya Pancasona ya Pak dia pernah dengar ya? Pancasona, ada rawa rontek. Yang intinya orang yang memiliki ilmu tersebut biasanya itu orang sakti yang susah mati. Nah, bisa mati tapi dengan satu syarat. Kalau saya dengar loh ini kalau nggak salah loh, kepala dan tubuhnya itu harus dipisah gitu ya Pak Edi ya. Nah, mungkinkah yang dimakamkan di sini tuh tubuhnya atau mungkinkah juga kepalanya, kita nggak tahu. Gitu, yang jelas seperti itu. Kalau seorang yang memiliki ilmu tersebut itu nggak bisa menyatu. Kalau masih kepalanya masih nempel sama tubuhnya itu masih hidup selamanya gitu. Dan rata-rata itu dipotong ya Pak Edi. Meninggalnya seperti itu. Dan inilah sebuah bentuk atau apa ya, bukti bahwa ilmu seperti itu memang ada dan orang-orang di tanah Jawa dulu memang sakti-sakti ya, diantaranya seperti ini. Ada juga di Jawa Timur, banyak sekali juga orang yang memiliki ajian rawa rontek yang makamnya itu masih ada sampai sekarang. Yang di Gunung Mas Mambang itu, yang di Kediri itu juga ada. Terus di sini juga kita temui lagi. Ini sangat luar biasa sekali dengan memang apa ya, Tuhan itu maha adil Pak dia. Ketika dibuatkan apa namanya bata ya, rumah-rumahan bata, tapi masih diperkuat lagi, diperkokoh lagi dengan akar ya Pak dia. Nah ini menunjukkan bahwa ketika orang atau beliau ini ketika hidup di dunia menanam kebaikan sehingga alam pun ikut namanya itu apa menjaga gitu loh Pak dia. Dijagalah dengan akar-akar seperti ini, seperti dicengkram gini loh Pak dia. Nah, jadi masih alam pun masih menunjukkan ke kita yang masih hidup ini loh, sosok yang ketika dulu di dunia itu menanam kebaikan. Nah seperti ini. Coba saya geser sebentar Pak Edi. Kita ambil dari sini, kita buktikan apa makam ini lama atau baru. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, makam baru Pak Edi. Bukan makam apa itu, bukan makam orang kerajaan. Tapi kalau melihat dari ini batunya, ini batu kuno ini Pak Edi. Iya, makam lama. Iya, batu kuno. Jadi ini ada batu bata merah kuno. Nah seperti itu. Insya Allah sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi aura mistis juga kita rasakan di sini sangat kuat sekali, dan itu ada seperti akar naga itu. Masya Allah. Dan
Ini seperti makam juga ini. Oh iya ini Pak Edi, ahli waris Pak Edi. Namanya ini loh, Marsina. Marsina. Buma Nah, sini warga ya Pak Edi ya. Bukan bukan Marsina yang pahlawan itu ya, buruh itu. Marsina pahlawan buruh bukan ya? Bukan ya, itu kan Nganjuk ya. Ini Marsina Purworejo ini. Ya Allah, luar biasa sekali teman-teman. Dan pohon ini walaupun angin nggak bisa rubuh ya Pak Edi ya. enggak lah, akarnya dilihat aja akar. Iya 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 iya. Iya ya. Padahal ini Ya, nata sama akar aja imbang lebarnya. hampir hampir imbang ya. Iya. Iya betul ya. Jadi kalau rubuh itu ya Hmm. kemungkinan itu Makanya saya heran, kali lah. kok nggak bisa tumbang gitu Pak. Akarnya seperti ini dan sampai ke sana loh merambat-merambatnya. Pak Edi dengar cerita mistis nggak di area sini? Jadi Nggak, apa jarang sih, nggak tahu saya. jarang ya. Rumah Pak Edi sendiri jauh dari sini? Jauh Jauh ya. Cuman kan kebetulan sawahnya deket sini. itu dikasih apa Mm-mm. harapan di sini lah bagi hasil. Bagi hasil ya. Jadi ya tahu kalau ini makam Mbah Ondomoi. Ya, Ondomoi ya. Atau mau Ondomoi itu. Jadi untuk eh, cerita detailnya ya mohon maaf teman-teman ya. Memang di sini sepi sekali. Mungkin masih suasana lebaran ya Pak Edi ya. masih Banyak yang masih kemana gitu ya mungkin ya. iya. Emang apa Sepi banget ya, loh. penduduknya agak sepi sekarang, tinggal orang tua-tua. Banyak yang merantau ya. Banyak yang perantauan ya. Iya, banyak perantau. Iya iya Yang iya. anak-anak muda pada perantau. Ada merantau di Jakarta, di Kalimantan gitu ya Pak Edi. Iya. Untuk alamat makam Ondomo ini di desa apa Pak Edi? Desa Seboro Pasar. Cuman masuk Padukuhan Karang. Padukannya Karang. Iya, Desanya desanya Seboro Pasar. Seboro Pasar ya. Kecamatannya Ngombol. Mombol. Ngombol. Oh Ngombol ya, Purworejo, Jawa Tengah Pak Edi Iya. ya. Nah ini untuk alamatnya ya teman-teman ya. Dari makam yang Ondomoi. Bagi yang penasaran, silakan datang ke sini. Oke. Oke lah teman-teman. Jadi ya mungkin hanya sebatas ini yang mampu kita sajikan. Memang seperti ini keadaannya. Harap jadikan maklum ya apabila ada kesalahan baik itu narasi yang saya sampaikan, yang kami sampaikan dan tayangan dalam video kali ini. Karena sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa ya. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah wa ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.